lanjut ngobrol di sana lagi, banyak berbincang. Untuk Pak Wid, pengambilannya ini seperti apa, pengambilan limbahnya ini untuk ya limbah ini pupuk ya, pupuk itu kita keluarin dari kolong, dijemur dulu ya. Setelah agak kering kita masukin karung ini 50% lah biasanya. Jadi ada permintaan ya? Ya, ada permintaan baru kita taruh karung-karung ya. Tapi enggak tercium aromanya juga ya, karena pakai pola pakan fermentasi tadi, makanya ya. Ternak banyak itu juga buka ibu tapi nggak tahu. Oh gitu. Wah, kok sambil ngopi? Enggak, ini ada kopi nih. Moga pokoknya ternak itu asik banget ya. Di sini kita mendapatkan ilmu juga mendapatkan kopi dulu kawan-kawan ya. Kalau kopi pasti dapat. Mantap. Ngerokok kan santai-santai. Iya. Jadi dunia ternak itu sangat menjanjikan. Iya. Ya, semua. Kuncinya apa itu Pak Wid? Kuncinya awal ternak itu kita suka dulu, Mas. Yang pertama suka. Ya. Kedua, pelajari ilmunya. Kita harus tahu ilmunya. Terus Ya. habis itu kendala-kendala apa ya yang susah di sini itu kita cari solusinya dulu. Iya. Contoh kalau mau ternak, ya. itu untuk pakan minimal 2 minggu ke depan itu sudah ada stok. Jadi jangan masukin ternak baru cari pakan. Ya. Tapi pakannya ada dulu. Sistem ternaknya ngerti, ya. Baru masukin ternaknya. Iya. Dan di ternak itu ada kayak apa ya, bagian-bagiannya. Contoh, kalau kita pengen ternak itu sampingan, nah itu piara 5 sampai 10 ya nggak apa-apa. Ya. Untuk belajar, ya. Jadi jangan langsung, wah saya berambisi punya peternakan yang besar langsung 200 ekor, nggak bisa ya. Nah, cuma kalau pengen kecukupan dari ternak ya minimal itu 50 induk. 50 induk itu bisa menghasilkan berapa ekor? Ya itu hitungan itu kan kalau ternak gini, umpama 50 induk itu dihitung 1,5% dari kelahiran, itu kan tiap beranak 75 ekor. 75 ekor. Nah itu dijual setelah 3 kali beranak induk itu. 3 kali beranak. Jadi beranak pertama, kedua, ketiga, baru setelah anak ketiga, anak pertama dijual. Ya. Berarti itu kurun waktu 2 tahun. 2 tahun. Nah kambing kalau udah umur 2 tahun itu pasaran ya di 3 juta ke atas. Ya. Minimal 2,5. Nah ini nggak usah kita hitung 2,5, ya. Kita hitung 2 juta aja kali 75 ekor. Berarti panen pertama itu di 150 juta. Tapi setelah itu nggak nunggu 2 tahun lagi. Ya. Nanti per 10 bulan kah, 7 bulan atau 12 bulan kita panen bisa. Jadi jangka waktu ini dari awal hamil itu berapa bulan itu biasanya Pak Wid? Hamil itu kan 153 hari. Pokoknya sekitar 150-an hari. 150 hari. Terus setelah masa hamil, masa menyusui sampai lepas sapi. Lepas sapi itu di 3-4 bulan. Makanya kita itu lahir ini coba kita langsung sapi, tujuannya biar produktifnya beranak itu lebih cepat. Karena setelah kita pisah nanti ada yang 2 minggu minta kawin, 3 minggu minta kawin. Iya. Itu. Jadi makanya ada yang kita pisah itu tadi, ini kita coba antara yang diikutkan induk sama yang dipisah, nanti produksinya bagus mana. Kayaknya bagus yang kita pisah. Iya. Jadi lebih cepat ya. Okay. Masa dari hamil, melahirkan, sampai lepas HP, terus kawin lagi. Nah itu lebih cepat. Jadi perputarannya seperti itu ya. Cuma ya itu tadi digaris bawahi bahwa ternak breeding itu prosesnya di awal itu istilahnya breeding Pak. 2 tahun pertama itu puasa. Karena nunggu beranak pertama, kedua, ketiga baru dipanen. Iya.
Jadi start di awal sampai 2 tahun. 2 tahun. Usaha sambil belajar, belajar. Itu 2 tahun. Baru kita bisa menikmati hasil. Tapi setelah itu ya panen terus. Panen terus ya. Mau di tiap 6 bulan panen monggo. Iya. 7 bulan monggo, setahun monggo. Tapi sempat enggak sampai nih Pak kan sampai besar begini kan pasti butuh perjuangan dan ujian yang luar biasa Pak Wid ya kan. Oh iya. Jadi kita nggak cuma melihat hasilnya aja tapi perjuangannya itu yang perlu kita pelajari, jadikan ilmu. Banyak. Sampai sempat mungkin ya ada tanda-tanda udah mau putus asa itu enggak ada ya. Kalau putus asa nggak ada karena kita udah fokusnya itu pengen ternak. Iya. Cuma kalau down itu ya pernah. Down, ya? Artinya gini, kita usaha ini kan kok ya itu yang awal-awal itu tadi kan puasa. Kok hasilnya kok nggak nutupin, gitu kan, nggak sesuai dengan harapan. Itu yang bikin down, tapi kita tetap semangat. Karena udah ada pemikiran nanti setelah lepas masa kritis ini kita panen gitu. Nah, makanya waktu itu ya kita sambil jual beli. Iya. Jadi kuncinya harus tetap semangat. Ya semangat, terus ditekuni, yakin dengan apa pilihan kita itu. Jadi nggak setengah-setengah aja kan. Yakin. Saya itu ya total di kandang. Total di sini. Ini mohon maaf nih sebelumnya nih ngomong-ngomong masalah income ya kan. Nah ini mungkin income-nya bisa dikatakan per bulan, per tahun atau seperti apa Pak itu? Dan mungkin sebulan ada bisa melepas berapa ekor untuk? Kalau untuk yang dilepas itu relatif ya, karena pasar di sini kan nggak stabil. Iya, masih kan ada musim-musim masa anak kita nakeka itu. Iya. Tapi kalau pas musim sepio itu ya masih di 20 ekor itu minimal 20 ekor lah per bulan. Per bulan 20 ekor ya. Kali itu berapa ya? Enggak usah dikali, nanti kalau dikali banjir. Dikali banjir. Ya, betul sekali Pak. Jadi nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Yang penting waktunya ngopi-ngopi, rokok-rokok, gitu aja. Kita ngalir aja. Nanti kalau terlalu banyak berhitung biasanya ya itu tadi, begitu saya ditekuni ya kayak saya bilang down itu kan ya, down itu dengan harapan udah keluar dari kerjaan ya ini kok bilang pupuk laku ya nggak ada orang beli kan gitu ya. Ya, kalau sekarang sih ya sudah ditunggu aja kan pada datangin dulu karena yang susah itu memang bikin nama dulu bersama untuk dikenal orang, jadi kita harus membuat sebuah jaringan bukan berapa banyak orang yang kita kenal tapi berapa banyak orang yang mengenal kita. Makanya usaha itu modal jaringan itu juga penting. Jadi jaringan kalau uangnya mengikuti. Jadi ini bisa kirim kemana aja ini Pak Wid ini? Alhamdulillah kita itu ngirim sampai Malino, Bulungan, Berau. Jadi sudah luar provinsi ini. Oh iya, Kaltara ya. Kaltara kan. Ini ada permintaan juga yang di Kubar. Oh Kubar juga request ke sini juga. Kita itu kalau untuk pemula mas sekalian edukasi ternaknya kita ajarin dan kita siap bina, siap juga manen. Jadi kalau mau bermitra sama kita, bibit ambil dari kita, nanti setelah musim panen kita ambil juga panenannya. Jadi nggak usah mikir takut nanti dijual kemana. Kita ngisi, kita ngambil juga. Jadi dibimbing, kita arahkan dengan sistem ternak yang benar. Luar biasa sekali. Di sini untuk edukasi anak-anak sekolah, anak-anak PAUD bisa lihat sini, lihat kuda, lihat burung itu tadi. Satu minggu ya berkuda. Berkuda ya. Jadi mungkin cukup sementara Pak Wid, mungkin kita bisa melanjutkan di episode selanjutnya ya. Ya kita nanti mau kan belajar tentang pakan kita juga. Lihat juga respon teman-teman kalau perlu dilanjutkan kita lanjut pengolahan kompos, pengolahan pakan, mungkin bahas penyembelihan, yang benar itu gimana. Jadi kan udah asal motong. Itu harus dengan melalui proses yang benar supaya nanti hasilnya itu nggak bau, ikannya nggak alot.
Itu kan ada teknis-teknisnya. Ada nah, ilmu ini nanti khususnya. ditunggu. Ya, oke. Terima kasih Pak Wid. Oke, sama-sama Jadi, Pak Wid. Ini sementara liputan di awal ini ya. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti kita tentang pembuatan pakan, tentang pengolahan komposnya, juga penyembelihan. Ya, jadi kita belajar banyak di sini bagi yang Perawatan, untuk perawatan, terus penanganan ketika penyakit, rajaan obatnya ya. Jadi itu untuk kita gali terus ilmunya Pak Wid ini ya. Jadi yang luar biasa ini ya. Jadi mungkin cukup acara kita pada pagi hari ini. Tetap semangat ya. Salam persaudaraan, salam ternak ya. Oke, terima kasih Pak Wid. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.